itu. Oh, oke. Karena doa paling pendek yang pernah. Oke, keren, keren, keren. Saya ada mainan baru. Jadi namanya blackboard. Blackboard zaman masih kecil dulu. Nah, ada di sini dia. Oh, mestinya gini dia ya. Nah, layarnya nih. Wah, malam ini ada siapa aja nih? Oh iya, rame banget. Saya kemarin diajarin Aikido tuh. Victor, mana Victor dia? Aduh, saya menikmati setiap hari malam Sunvera. Setiap hari itu adalah belajar. Ya, zaman dulu. Cuman saya beli kapurnya warna-warni nih, Yuki nih. Ada kuning, biru. Kemarin pada saat pakai IG, balik layarnya. Wah, saya bisa nulis kebalik. Oke, kasih. Gede Arte. Ini kok di Bali malah jarang ketemu nih. Ali Basyah. Wow, Malang hadir. Oke. Ini anak-anak saya Ermansyah, Lubuk Bagai di mana tuh? Subang, ada Subang. Widodo Citro, waduh, Devi Santoso Semarang, Rialana Jakarta, setahu saya ya. Ya Om Tiger tuh. Wisnu Sulaiman Surabaya, Semarang, Gaisten. Wah, Elvin, tetangga saya di Gading Serpong itu. Jakyanto. Tanggal 7/8 saya ada di Jogja, 89 lah. Ada kegiatan di sana. Saya pakai mikrofon, Bandar Lampung. Wah, anak muda hebat tuh, Agus Faizal tuh. Budi Yusuf, Lamser Aritonang. Waduh, nama orang besar itu, marga besar dia. Oke, nggak apa-apa Arta. Nah, pakai ini aja deh. Wah, Linda, Bekasi. Oh iya, Cornelius. Semoga buku kelanganannya suka ya. Waduh, setahu saya tuh ongkir ke Kalimantan tuh lumayan. Mana colokannya nih? Reza Narsution. Lubuk Banggai. Oh, Sulawesi Tengah. Loh. Eka di Bandung. Oke, kumaha damang. Oke. Banyak. Siufang. Kalau yang ini enggak? Kalau pakai Zoom enggak? Kalau yang Bangko Belitung, itu kalau lagi di IG kebalik nulisnya. Tutup boy, supaya suaranya Mami ada dua acara, kamar sana kamar sini. Kena ke sini ya. Oke. Ya. Oh jadi sana ngelek dikit ya. Resda. Nah. Ini pakai mic. Tuh. Bagus suaranya. Semoga jelas suaranya tuh. Ini. Keluar suaranya di sana ya? Iya. Pikian. Suara saya bagus ya? Bagus ya? Oke. Yohanes Winata Cinleng nih. Oke, Samuel Semarang. Ya, penggemar yoga nih. Saya jadi ketagihan yoga, Sam. Oke, nah, saya ngulangin sedikit yang saya bahas semalam. Jadi, mengapa? Oke, Widodo Citro. Mengapa makin lama pandemi ini makin berbahaya secara mental? Ya, dampaknya bisa berbahaya secara mental. Nah, waktu kita SMP kalau nggak salah ya, kita belajar mengenai ruang dan waktu. Artinya kita hidup dalam ruang dan waktu. Oke. Nulis ya. Ini. Kalau di Zoom nggak usah. Tuh. Tapi itu.
Kebalik nggak ya? Teman-teman lihatnya, oh ininya gini nih. Keren bukunya. Oh, terima kasih Cornelius. Pas ya, oke, pas nih. Ya, oke. Ruang. Dan kita hidup mangolo istilah lahi. Horas. Oke. Waktu. Nih. Jadi teman-teman yang ruang dan waktu. Oh, ginilah. Mestinya gini. Oke. Nggak apa-apa. Ruang dan waktu. Kalau saya naikin, ya agak gini. Oh, ini juga oke. Oh, kelihatan ya. Ini nih materinya nih. Ruang dan waktu. Kita hidup bebas, artinya bebas ngatur waktu, bebas berada di ruang dimanapun kita ingin berada. Namun, Sinta Yutistia, oke, Bandar Lampung. Nah, namun, pandemi ini melibatkan kebijakan, keputusan, dan sebagainya. Ya, nggak hanya si virus. Virus hanyalah pemicu, dan Anda perlu tahu, kamu perlu tahu yang mana berita yang menimbulkan fear, ketakutan. Enggak apa-apa, tenang, Semarang, pempek, itu mana lah mau tak nyoba ya. Pandemi ini merampas ini nih, merampas kedua ini. Kayak gini aja deh. Merampas ruang dan waktu Anda. Apa dampaknya? Wah, stres, depresi, ada yang mulai bunuh diri, gila. Gila gitu. Oke, waktu. Anda tidak lagi bebas. Lockdown, jam 8 nggak boleh ke mall, nggak bisa. Gitu ya. Lebaran, mau balik pulang kampung, nggak boleh. Ada ininya. Kita tidak lagi bebas dengan waktu. Ya, waktu bisa dibatasi, diatur. Waktu keluar, waktu apa. Oke lah. Kita masih bilang, kan gue punya waktu 24 jam, bisa gue ganti, bisa gue ubah nih, gue ngerjain yang lain. Nggak apa-apa, Lydia. Oh iya. Doa untuk mama ya, Lydia. Tetapi yang ini nih. Ini yang bikin depresi. Ini yang bikin stres. Bisa bikin mati mental. Membunuh mental dia. Nggak boleh kemana-mana. Lockdown, ada di rumah. Oh, tinggal di apartemen, cuma sekotak. Ada tempat kos, cuma sekotak. Sama nggak dengan penjara yang kan ada di penjara tuh ada yang memang secara fisik, ini ada yang memang untuk secara mental, nggak ada cahaya dan sebagainya. Kok uang penjara. Kita hidup di negara yang bebas. Kita hidup di dunia yang liberal, ya, cara berpikir liberal, bebas, memiliki kebebasan, tetapi kita dibatasi ruangnya. Nah, ini mulai pada stres nih, gila nih. Oh, apa yang terjadi kalau ruang dibatasi? Ini banyak dialog nih, makanya saya pakai yang ini, pakai udang tuh nggak boleh, ada syaratnya kalau pakai udang. Ini. Ya, terkait sama ini nih, pikiran nih, wah liar dia. Makin dibatasi, makin liar. Anda bisa dikurung, pikiran Anda enggak. Apa bahayanya kalau liar? Tidak terkendali. Oh, saya mau nanya, tapi saya jawab sendiri. Tidak terkendali, baik konten dan konteksnya. Di mana bahayanya? Ya, kalau pikiran sudah tidak terkendali, liar dia. Kalau kreatif, jadi buku. Kalau destruktif, jadi punya ide-ide jahat. Malam Herlin. Punya ide-ide jahat yang di hoax itu apa, sorry. Di kolom membaca, di detik.com, kalau saya baca, ngeri. Komentatornya itu loh, komen-komen itu loh.
ini orang bermoral apa enggak sih? Ini beragama apa enggak sih? Kita hidup di negara yang mau satu tuh ketuhanan yang Maha Esa, bahasanya mengerikan. Wih, ngeri, 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 ngeri. Yang ini aja deh, yang bisa saya pegang tuh. Oh, ruang dan waktu. Ruang itu yang, apalagi ruang nafas Anda dibatasi. Ya, berada di pantai Kuta. Luas, ruangnya luas, sangat-sangat luas. Tapi pakai masker. Karena pakai masker, ya, videonya macet. Gitu ya. Oh, nggak pakai video. Karena dibatasin ruangnya, ya, apa yang terjadi? Stres. Karena ruang, nah, misalnya Anda buka Anda di Pantai Kuta. Tentu yang dihisap tuh daerah sini aja sih oksigennya. Wah, lagi di Ubud yang luas, sawah. Dikasih, oh ini ada contohnya. Oh, tiba-tiba Anda merasa secara mental, ruang nafas Anda terbatas. Bahaya sangat. Kalau Anda tidak bisa memahaminya, banyak sekali orang stres dengan masker. Tiba-tiba merasa terbatas, dibatasi. Ruang nafas gue cuma segini. Makin apa namanya, maskernya makin bagus, yang pindah-pindah sini aja. Dua ini. Anda perlu mengelola waktu Anda sendiri. Yang dilarang nggak apa-apa, ya nggak boleh ke sana, nggak boleh buka, pindah tempat lain. Banyak tukang nasi jinggo stres yang jualan malam. Lalu sore dia udah jualan, sampai tengah malam dibatasi, maksimum jam 8. Stres, karena nggak habis. Karena rupanya nasi jinggo di daerah tertentu, oh iya Magelang itu, Mas Pam, ya selamat malam. Nasi jinggo di daerah tertentu jualannya malam. Sekarang dilarang waktunya karena COVID-19 pandemi ini. Oh banyak. Nah akhirnya apa? Banyak orang mulai stres dan depresi. Ini peluang ini. Di sisi lain jadi peluang. Stres. Gila. Depresi. Tawa sendiri saya. Nah, stres, mulai gila, mulai depresi. Ini memang yang diciptakan oleh industri fear ini. Anda mau kaya saat ini ya di bidang farmasi, uangnya sedang ada di farmasi. 1.000 triliun kita keluarkan uang hanya untuk menghadapi pandemi. Karena fear, takut mati, takut terpapar. Paling tinggi orang takut mati. Tertanam di alam bawah sadar banyak orang, kalau saya ngobrol, saya gali gitu. Seperti kalau kena COVID itu, wah mati deh gue. Padahal belum tentu banyak yang sembuh. Jarang sekali kita membaca kisah-kisah, kamu kok bisa sembuh ya? Oh, gue pada saat kena COVID, gue istirahat banyak, makan vitamin, ya, menjaga mental tetap positif. Nah, saya senang sekali ngobrol sama orang yang selamat dari COVID-19. Tetapi umum, karena sudah tertanam di bawah sadarnya, stres, kena, wah berita kematian, wah ini mati. 1.000 orang yang selamat, 10 orang yang matinya diinget, baca WA, ya maka Anda akan terkonfirm bahwa COVID-19 membuat orang mati. Tidak ditemukan virus ini bisa membunuh orang, nggak ada. Cari literatur yang mengatakan virus COVID-19 membunuh orang lain, membunuh seseorang, nggak ada.
Tapi namun dia berdampak kepada komorbid, penyakit bawaannya. Ya oke. Kalau gitu Anda sehat. Latihan paru-paru seperti yang diajarkan di apa namanya, perbesar wadah rezekimu. Bagus tuh, Harta ngirim video yang simple. Saya rasanya pernah ingat itu beberapa tahun yang lalu. Tahan. Wih keren, ada videonya lihat. Oh, apa yang menarik? Peserta yang latihan ada 2 grup ya, ada 2 grup. Grup pertama, grup perbesar wadah rezekimu itu ada ada di Telegram. Perbesar wadah rezekimu. Nggak banyak aktivitas di sana. Lalu yang memang mau berlatih, saya pindahin ke grup WA. Ada 250 orang, ada 2 yang keluar. Gampang lah. Kalau yang nggak aktif, orang yang tidak aktif berada di sebuah grup yang aktif akan stres. Gitu. Ya, stres. Karena nggak berlatih. 2 orang udah out. Saya senang sekali mereka-mereka yang out. Jadi saya dapat orang yang bagus. Berlatih. Supaya apa? Di salah satu game yang kami latih adalah tarik nafas tahan. Untuk mengukur kualitas paru-paru. Wih, keren itu. Idenya simpel tapi keren banget. 5 hitungan. Wah, good. Sudah termasuk baik. 7, 8, ada yang 10 latihannya. Saya aja mau belajar tuh. Hanya kelompok ini, komunitas berlatih perbesar wadah rezekimu ini, ya, yang berlatih itu menjadi aktif satu sama lain. Kok bisa begitu? Karena sama-sama merasakan berlatih. Era sekarang ini berlatih fisik, terutama fisik. Tubuh kita mesti sehat. Secara fisik kita perlu sangat sehat, sangat bugar. Saya beruntung ketemu yoga. Nanti kita akan buat kelas online. Ya, kita disupport sama Om Ham yoga terbaik di dunia yang ada di Ubud sini ternyata. Mereka mensupport. Anda yang ingin membantu Bali, Anda bisa share charity untuk Bali. Anda dapat jadi win-win. Anda dapat ilmu untuk yoganya. Saya belum pernah merasa sesehat ini, belum pernah. Baru sekarang ini, sebulan terakhir. Oke ya. Fear, ini fear nih, ini kelompok ketakutan. Karena ketakutan, karena fear. Fear membuat orang stres gila, depresi, ya, bunuh diri. Ya, fear. Ada istilah di zaman pandemi ini, fear industry. Industri ketakutan. Francisca, nggak apa-apa. Common itu penting untuk membagikan pengalamannya, bukan salah atau benar. Fear industry saat ini. Bila Anda tidak bisa menyiasatinya, Anda masuk dalam jebakan ini. Siapa yang kuat untuk melawan semua ini? Vaksin malah tidak menimbulkan keyakinan baru. Salah satu pejabat satgas bilang, ingat, walaupun Anda divaksin 2 kali, Anda tetap berpeluang terpapar dan kematian. Kalau nggak salah, saya lupa kalimat. Nggak boleh ngomong itu. Kacau. Ini orang kalau baca judulnya doang, kalau gitu ngapain Pak gue vaksin? Gue bisa tetap terpapar dan mati. Tetap aja pakai maskernya. Nah, aneh gitu kan. Kalau di Amerika ada beberapa negara bagian mereka melepas masker. Kenapa sampai bahagia lepas masker itu? Ruang tadi tuh. Ruang sempit ini terbuka. Jadi ya, fear industry. Industri ketakutan. Wah, mereka sedang meraup uang di dunia luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ya orang yang tidak punya kesadaran takut. Ya udah berapa lama di Bali? Pertanyaan yang masih muncul, Bali aman nggak ya? Susah ngomongnya gitu ya. Nah, oke. Di mana rahasianya? Betul. Saya berani mencantumkan
perbesar wadah rezekimu. Berani. Saya sudah melatihnya dan saya sudah mengalaminya. Saat ini mungkin rezeki finansial, rezeki uang, rezeki finansial belum mudah untuk pariwisata, industri-industri terdampak oleh pandemi ini untuk mendapatkan rezeki finansial. Ya memang karena saat ini uang sedang bergeser ke kesehatan. Kita ada uang jadi kita beli masker, dulu kita tidak pernah kita spending untuk itu. Ya, makan vitamin yang kita ketakutan makan vitamin. Layangin, karena takut makan vitamin. Bukan makan vitamin supaya sehat. Wajar makin edan ya orangnya. Oke, nah, lanjut lagi. Perbesar wadah rezekimu. Di mana rahasianya? Kapasitas dirinya. Kapasitas diri yang kemarin saya mulai sebut. Spiritualitas, intelektualitas, emosional, dilatih, fisikal. Dilatih, fisik ini loh, dilatih. Karena ada kecerdasan tertentu di fisik ini. Apa efeknya? Energinya membesar, kapasitas diri membesar, energi diri membesar, kapasitas diri ini, wadah rezeki tadi, nah ini wadah rezeki ini, ya. Ember rezeki. Wih, latih nih. Wih, jadi gede nih. Ini B, ember B. Saya kan jadi guru ya. Ini hujan rezeki. Wih, hujan rezeki, hujan rezeki. Si A dan si B berada di tempat yang sama, yang sedang berkelimpahan rezeki. Ya, ini si A, ini si B. Orangnya sama ya. Tolong difoto dong, yang mau screenshot nanti teman-teman yang di berlatih perbesar wadah rezekimu, postingin. Oke ya, di screenshot. Nah, kayak ini deh. Nah, si A tidak melatih diri. Langsung ada ketakutan ya. Aduh, ada yang mati lagi. Kena COVID lagi. Beritanya cuma yang itu aja dibahas sama dia. Menciut. Oke, Yuki, makasih. Si B berlatih. Kapasitasnya. Sepertinya sederhana yang kami latih. Contoh, ada banyak lagi yang saya ingin latih teman-teman kelompok komunitas ini khususnya. Bangun pagi, baru bangun, mata masih merem, ngantuk, wajahnya. Saya masih melakukan. Semalam tuh sampai 2 kali atau 3 kali lupa saya. Saya terbangun pun mau kencing, saya senyum dulu. Edan kayak gitu nggak apa-apa. Edan ketakutan tuh yang bodoh. 50 detik. Saya ngantuk-ngantuk. Lalu mulai. Tarik nafas yang panjang. Wah. Buang nafas yang panjang 3-5 kali. Secara NLP bisa saya jelaskan, tapi nantilah teori-teori itu. Apa yang terjadi? Wajahnya secara fisiologi senyum. Sarafnya berprogram. Sedang bekerja di level theta. Ke bawah nggak siang? Pasti. Orang yang banyak senyum, rezekinya banyak. Karena bayangkan saya menerima WA, yang kalau saya memang tidak saya kumpulin, yang mendapat rezeki tiba-tiba hanya gara-gara latihan pagi. Ya mangoleh silalahi ngeras. Bawa-bawa senyum. Dia bilang, kok mudah Pak ya menyelesaikan masalah setelah saya berlatih ini. Aduh, saya bilang, saya tuh bersyukur, hanya bisa bersyukur. Kok bisa punya ide itu? Ini problem saya sendiri. Saya dilatih yoga oleh Master Ketut Arsana. Lagi yoga nih. Ya, bilang Bapak senyum. Saya udah senyum. Saya yoga sampai senyum. Tapi dia tahu di sininya nggak senyum. Guru yoga ini. Wih, lagi yoga. Wah.
Herman tuh. Rezeki berlipat-lipat Sabrina deh. Herman Blitar tuh. Wah, senyum nih. Wajah saya bisa latih senyum. Tuti ya, selamat malam. Banyak rezeki nggak terduga tuh, Ali Basya tuh. Ya, wajah saya senyum. Hati saya belum senyum, mentalitasnya. Waduh, saya mesti cepet nih. Saya ingat nih teknik NLP, memprogramnya, hijrah sikapnya. Tiba-tiba ada videonya set guru senyum di pagi hari dan sebagainya. Oh, oke, saat bangun pagi. Tapi saya melihat yang berbeda. Hanya sebuah ide yang bisa mentransform saya pribadi dan orang banyak. Lalu saya coba, oke, jangan pagi hari. Saya bisa melakukan self coaching. Saya tanya, yang mana yang terbaik? Yang mana yang terbaik? Salam dari Medan. Pedro ini orang hebat. Ini anak muda keren ini, anak muda hebat. Si Pedro ini anak muda yang luar biasa. Saya nggak pernah lihat dia tidak ada semangatnya. Hatinya luar biasa. Orangnya kecil, semangatnya besar, hebat tuh. Dia masuk B gitu. Ya, bangun pagi, senyum. Oke. Saya bilang, makasih Unconscious Mind. Semoga ide ini berguna buat orang banyak juga. Latihan saya. Saya aja, Wayan Pongki, beli. Terima kasih sudah dibantu waktu itu, saya terbantukan sekali. Nggak terasa nih beli Wayan, saya sudah 3 bulan di Ubud. Makanya angkat tadinya mau balik malah menjadi keterusan nih. Semoga lebih lama di Ubud. Ya? Nah. Oh, pas bangun. Unconscious mind saya memberikan ide itu. Bukan saat pagi hari. Bangun mulai saya. 20 detik. Besok pagi. Besoknya bangun pagi lagi. Ide baru muncul lagi. Bagaimana saya merancang satu buku terbaru muncul lagi. Saya mulai latihan yoga terus latihan yoga maksudnya. Wah, yoga menjadi lebih asik setelah itu. Nah, saya lagi fokus dengan yoga. Wah, yoga jadi lebih asik. Spine, wah luar biasa nih, makin asik. Percepatan saya berlatih yoga dengan para guru dan murid-murid Master Ketut Kasana. Ya, terjadi percepatan. Oke, itu dia tuh. Wah, adalah. Apakah rezeki ini akan datang? Akan datang. Nah, saya senang tuh kalimat contoh yang diberikan oleh Irsan Victor. Kalau makan, gitu ya, kita bisa mendekat. Kalau ini rezeki, atau ditarik ke atas sini. Oh iya, kita bisa rakus kayak ngambil rezeki, ngerebut, atau elegan. Datangkan, biarkan energi yang datang. Wih, keren. Biarkan rezeki yang datang. Makasih itu Victor. Ya, karena dia tadi ada yang ngomong apa tadi? Hujan-hujan tadi sore. Hujan-hujan apa tadi ini? Itu hujan rezeki. Dia mendoakan partner Maria. Klien keluarga muncul sendiri titik hujan berkah. Yeah. Betul. Makasih. Pilihan Anda mau tetap di A. Di pandemi ini yang banyak ikut seminar online, belajar macam-macam, cuma di sini. Cuma sibuk bagaimana cari uang lebih banyak, mengafirmasi sebagai orang kaya. Bagaimana orang berita negatif lebih kuat dibandingin yang positif? Anda menolak alam semesta memang sedang negatif. Pandemi itu lagi negatif. Di buku langganan saya mengatakan beberapa seri yang lalu, jaga your winning state. Tapi setelah saya berjalan lagi nggak cukup nih. Oke, winning state-nya udah bagus nih. Winning state, ya winning state itu. Nanti kayaknya perlu diulang sedikit ya. Tapi tidak cukup. Karena
keadaan makin tidak pasti. Anda kalau Anda di Bali, ya ketemu beli arte, beli wayan pongki, bertanya langsung bagaimana keadaan di Bali, penduduk di Bali, luar biasa, kasihan. Ya, yuk. Problem. Keren. Wih, problem nih. Anda lagi state-nya di sini lagi low. Oh, masalah ini dianggap besar. Nah, ini yang di buku kelangenan, nih, buku kelangenan. Big BIG. Baca nggak tuh? Oh, kebaca lu. Oke. Jaga winning state, dilatih supaya apa? Naik. Ore. State-nya naik dari titik A ke B. Sehingga melihat masalah yang sama, kecil, small. Itu. Melihat masalah yang sama jadi kecil. Berlatih lagi, winning state itu. Tahun pertama pandemi ini yang saya ajarin kemana-mana. Supaya berita-berita negatif dan sebagainya tidak mengganggu kamu. Ngapain marah? Saya juga tidak terlalu setuju pakai masker karena ruangnya jadi dibatasi. Tapi oke, peraturan ya sudah. Dan saya senang sekali di Ubud. Saya jarang pakai masker. Kecuali keluar atau ketemu polisi. Gitu ya. Yes, on winning state. Ya, Herman. Ini. Naik. Gunakan nafas apa? Penyelam. Tahan. Sudah diteliti sama penemunya John Grinder. State dari low ke high. State builder. Ya. Seni membesar wadah. Betul. Winning state itu. Terkait ya. Setelah di winning state, kita berlatih lagi. Sugeng Dalu. Oh iya. Sugeng Dalu itu selamat malam kalau nggak salah ya. Betul ya? Bahasa Jawa nih, selamat malam tuh. Dihapus nih. Jangan nanya slide sebelumnya karena udah dihapus. Jadi ini gaya presentasi zaman dulu. Oke. Iya. Saya ketemu Pak Herman Blitar tuh, aduh. Luar biasa koleksi lagu-lagunya. Luar biasa tuh. Nanti semua ada judul lagi. Waalaikumsalam, Muhammad Sifai. Nah ya, jadi jangan hanya slide sebelumnya. Hilang. Udah hilang. Kenapa nggak nyatet? Kenapa nggak screenshot? Sorry. Ya, teman-teman rajin-rajin screenshot, karena nanti materinya nggak ada lagi saya. Gina Katangan. Oke. Dah. Itu nomor all hand. Oke. Nah, ya. Winning state meningkat, latihan fisik ini. Perbesar kapasitas diri. Kapasitas diri membesar. Ini ada nih, ini udah belum lama sekali. Saya udah minta izin sama guru saya. Nih rahasianya nih. Wadah rezeki. Ya. Ember. Ini define. Kalau mau bahasa Inggris define. Allah. Oh. Ini ya. Frekuensi. Getaran. Ya. Getaran. Oke. R. Hasil. Hasil, oke, ingat ya, ada foto sendiri, ada screenshot sendiri, karena saya juga malah nggak sempet ini ya. Ini low. Apa ya? Pakai warna merah deh. Low. High. Orang yang berlatih diri menaikkan energi dari low ke high,
Oke, low ke high. Oh, jelek ya? Oke, nggak apa-apa. Low ke high, frekuensi dari low ke high, getarannya dari low ke high, ada istilah frekuensi dan vibrasi. Hasil mengikuti, ini Ernie Rizal, hasil. Jadi orang yang terlatih energinya makin besar, makin halus, makin tinggi, itu yang membuat dia kalau kepengen sesuatu cuma mikir aja dapat. Itu jawabannya tuh. Mikir doang, baru niat doang, weh dapat. Kadang belum mikir udah dapat. Dewa ya, nah wali gitu kan. Hai, jangan Pongki setuju gitu loh mah. Nggak usah mikirin law of attraction. Bayangin duit datang, itu kerjaan orang miskin, mental miskin. Apa kelompok rebahan, wah habis visualisasi lu nggak ngapa-ngapain. Lu menentang ajaran agama itu, lu nggak ngapa-ngapain rebahan doang. Geblek lu. Rebahan doang dapat duit. Mental orang miskin, mental orang susah itu. Si Induk Harto bilang setuju. Tubuhnya harus sehat, tubuh ini bergerak, mengkreat sesuatu, ide-ide, menjadi wakil Tuhan di bumi untuk misalnya kayak Wayne Pongki, dia bergerak menolong orang lain gitu loh. Hah? Sering hal kecil, oh ya oke, ya Tuti gitu. Bergerak, berbuat sesuatu gitu. Nah, orang yang berlatih dari low, medium, high, hasil makin mudah memang. Itulah Khalifah ya, oke. Krisnamurti Khalifah ya. Francisca Mevadian. Ya, serta tindakan nyata. Tubuh ini yang membuatnya nyata. Pikiran cahaya, tidak ini gampang lari-lari. Pikiran. Iya, saya nih udah kemana-mana nih ya. Dilatih. Ilmu ini 20 tahun yang lalu saya dengar dari guru saya. Mental orang susah mesti dilenyapkan, lenyapkanlah. Ini Rudi Nurhando, ini udah lama tuh di Jogja. Mudah-mudahan nanti tanggal 7, 8, 9 ini saya di Jogja ketemu ya. Saya mungkin agak ada beberapa hari di sana lah. Karena saya kena naskah buku juga sekalian. Ini saya umumin saya lagi di Jogja. Apakah saya bawa mobil dari Ubud ke Jogja atau mungkin saya naik pesawat, saya lihat inilah situasinya. Apa? Iya, kalau nggak situ. Wah, mental rebahan. Anak-anak yang udah afirmasi, nggak ada yang sama afirmasi, tidak tepat guna. Wah, membayangkan 1 miliar. Waduh. Pempek alhamdulillah sering dia nganterin duit. Dia kerja keras tukang pempek itu. Orang Palembang itu si kita sengsaranya nggak ada duit, makan apa adanya suami istri, makan dagangannya sendiri. Tahu itu kan. Jadi mental ini bangunin mental. Nah, mental tuh energi tuh wow besar. Kalau energinya sudah kuat kayak otot yang kuat di sistem saraf ini menguat, getarannya besar. Anda lagi nggak mikir pun dia terus bergetar. Nah, apa efeknya? Law of attraction jalan terus. Makanya Pak saat ini gimana nyari rezeki? Saya selalu jawab, dia udah belasan tahun saya selalu jawab. Lancar aja rezeki orang lain. Ngapain lo? Karena mentalnya miskin. Di Bali kami buat sembako. Sembako itu dibagikan lagi. Dipecah lagi sama mereka jadi 3-4 sembako. Mereka lagi susah loh. Jadi OTG, orang tanpa gaji. Ya, orang tanpa gaji dan mendapat sesuatu dibagi lagi ke orang lain. Itu mental keberlimpahan. Sudah 5 hari. Oke, nafas mau cepat juga. Jangan deket-deket sama pencipta. Nanti dipanggil. Enggak, sorry bercanda. Oke ya. Jadi perbesar wadah rezekinya. Aduh, gatel hidungnya. Bentar. Hai. Aduh. Dari ini nih. AC. OTG. Udah enggak lama. Itu pengapa sih pakai kanebo ya? Iya, kanebo yang di mobil tuh saya bawa gitu. Ya, kanebo. Ya. Apa yang dilatih nih?
Sorry, agak flu karena kuat AC. Yang mana yang perlu dilatih? Energi mana yang perlu dilatih? Saya telepon guru saya 20 tahun yang lalu, Pak Pul Haji Izaidin Samsudin di Malaysia, lagi di Malaysia. Kena lockdown. Ya. Dia bilang, "Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji." Dia telepon. Wah, dia seneng. "Pak Haji, saya tuh cuma mau minta izin di buku saya paling baru nih. Saya menuliskan kembali konsep yang diajarkan 20 tahun yang lalu." Apa itu SIEP? Masya Allah, alhamdulillah ada yang meneruskan dan sebagainya. Kami ngobrol lah. Oh, alergi serbuk kapur ya? Iya juga, udah lama. Internal dialog, iya betul Ayan. Aduh, saya kalau ngajar di grup yang ini demen saya. Bisa semau-maunya kalau diundang sama perusahaan nggak bisa kayak gini. Tapi siapa tahu mereka mau pakai gini ya. Oke. Energi mana yang bisa diperbesar? Energi yang mana? Itu. Ya, yang apa aja yang mau bisa dikelola? Yang mana yang bisa menghasilkan rezeki paling besar misalnya? Itu kan terkait sama ilmu energi aja, ilmu getaran. Oke, di sini rahasianya enggak juga sih. Ya bukan rahasia lah. Oh iya. Nah, nih pakai kanebo biar bersih, cakep. Kan teman-teman tinggal foto. Jangan lupa difoto ya. Karena jangan nanya, "Pak, yang slide yang pertama." Waduh. Yang tadi Pak yang kedua. Waduh, udah hilang. Tuh jadi cakep nih. Malah nambah stres kalau mentalnya udah besar, fisiknya mager. Iya. Coba diketok-ketok. Wah. Yang zaman dulu ya tek. Iya betul juga. Iya. Oh, saya pernah dihukum tuh pakai itu pak. Iya, inget saya. Spiritual tuh warna apa ya? Beli wayan bongki hijau ya. Oke, bolehlah. Nah, saya sambil nulis teman-teman bisa lihat. Tapi nggak ada ya Tuti. Energi spiritualitas yang pertama yang paling besar tuh spiritualitas. Ritual. Wah, gila ya. Zaman dulu kalau guru lempar menghapus ke murid. Iya, Shirley. Itu gurung Palembang. Sekarang masih bisa penjara kalau kena HAM deh ya. Spiritual. Bukan hafal ayat-ayat suci. Hafal ayat suci tidak membuat Anda suci. Saya belum ketemu orang suci hafal ayat-ayat suci doang. Tapi saya yakin betul perbuatannya yang suci. Bukan dia hafal ayat yang suci. Nah, saya di buku yang baru ini saya tulis, iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Ada perbuatan. Jadi ada perbuatan spiritual. Nanti ada tuh di panduan yang kelompok latihan itu. Sedekah. Ada, itu bagian dari spiritualitas, energi spiritualitas. Berbuat sesuatu nggak pakai pamrih. Wah. Tanpa pamrih. Ya, orang nanya, "Kamu ke Ubud bantuin orang lain, emang kamu kan juga ada problem?" Iya, problem saya tidak sebesar problem mereka. Itu. Guru saya bilang di Money NU dan Business School for Entrepreneur, if you see a problem, it's yours to solve. Teman-teman yang sempat ngetik boleh tuh. If you see a problem, coba nanti Google. It's yours to solve. Kalau kamu lihat masalah, itu milik kamu untuk kamu selesaikan. Keren kalimat itu. If you see a problem, it's yours to solve. Karena orang belum tentu bisa melihat itu jadi problem atau mengabaikannya. Serahlah itu urusan, bukan urusan gue. Saya ikut mikir gimana supaya hotel-hotel di sini ramai. Iya, Sufang. Iya, betul. Makasih Sufang, Asanti. It's yours to solve. Iya, Pak Herman. Itu milikmu. It's yours to solve. Namanya Baki Fuller apa itu orang Jerman, Mangoloy ya.
Manusia ada kewajiban di sana itu harus tentang spiritualitas. Ingat, menghafal, Anda hafal sampai sangat hafal kitab suci tidak membuat Anda suci. Tetapi ada hal yang sama mereka-mereka yang suci di dunia ini dari agama apapun, perbuatannya yang suci. Sesuai dengan bacaan yang mereka baca di kitab suci. Perbuatan. Ya. Nah, ini nanti yang di-expand, dikembangkan. Nomor 2 dulu. Kuning atau merah. Ini kapurnya ada 2 nih, mau kuning atau merah nih? Ini 2 nih. Merah muda atau kuning? Ayo, siapa yang mau duluan? Kasih ketikan. Oh, kuning. Oke. Oke, si Fang udah bilang kuning. Pak Herman kuningnya jangan-jangan. Kalau saya Anuman. I. Intelektual. Baca nggak ya? Intelektual. Energi intelektual ternyata bisa di-set. Dia pengaruh terhadap kerja otak. Kalau bacaannya yang negatif, Anda berkomentar, aduh, kebaca ya, oke. Meis kodok, oke. Anda bayangin orang ada yang berkomentar dik.com tuh ada berita apapun negatif aja. Isi otaknya itu sampah semua. Sampah. Nah, mesti cari bacaan-bacaan yang berguna, yang misalnya saya nyari bacaan, oke, apa ya, teknik apa ya, oh dapat lagi ilmu ini, yang ya selain berguna buat saya juga ingin disebarkan ke orang lain. Kan banyak orang tahu tentang gelombang theta. Betapa saya bersyukurnya alam semesta, apapun sebutannya Allah, Sang Hyang Widi, Tuhan, Allah, Tuhan Maha Besar, apapun sebutannya, memberikan saya ide kemampuan self coaching sehingga saya bertanya, senyum bangun pagi itu yang waktu yang terbaik kapan? Oh, saat bau di tempat tidur. Bangun 20 detik. Ide sederhana ini membuat saya terharu. Ratusan WA yang balik ke saya. Pak, makasih loh Pak, rezeki saya kebuka. Udahlah, nah itu teman-teman tuh yang ngirim WA, saya hapus-hapusin supaya saya tidak terjebak dalam ria. Saya cuma bilang, Allah makasih ide ini. It works. Makasih banget. Saya tulis di buku. Nanti, ya, spirit intelektual digunakan dengan benar karena punya ilmu yang mensejahterakan orang banyak. Punya ilmu. Ada tuh yang teman-teman ngirim hadis tuh, ada di buku itu. Manusia yang berguna adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, buat orang banyak. Kalau ada yang ngetikin kalimat itu dari hadis berapa itu. Seberguna-gunanya manusia kalau nggak salah. Saya ada tulisin, teman saya belum melafalkannya lagi sebentar. Ya. Manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ini mindset growth mindset. Bila Anda menggunakan ayat ini untuk bergerak ke level yang lebih tinggi, itu keren. Keren. Itu bukan menghafalkannya doang. Coba tuh ada yang masih ada yang ingat kalimat itu. Dari hadis Nabi. Khairul luminas ampanghum linas. Oke, bahasa Indonesianya dong. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu jadikan sebuah kalimat ini dimasukkan ke sanubari. Safrina Dewi, ada. Nah, itu nanti kita bahas lah kalau yang sampah pikiran. Sudah jarang saya bahas karena ada ilmunya sudah saya tuliskan. Ada banyak di Kelangenan. Cuman beli bukunya, oke, pikiran. Ya, oke, setelah senyum ya. Jadi orang edan sih pikiran. Sampai lupa saya. Oke, merasuk dalam sanubari
ya sebaik-baiknya manusia dan manusia yang berguna, bermanfaat buat orang banyak, sehingga kita ingin bertumbuh secara spiritual, intelektual, ya, ya, biru, ada yang belum apa hijau sudah, kuning sudah. Oke, Siufang lagi deh atau siapa dulu? Biru atau merah? Shirley udah ngetik duluan ya. Lembang ini. Dia tahu ilmu ini. Biru habis ini Bang Oleh. Shirley tahu ilmu ini ABC. Shirley. ABC. Oke. Iya. Nah, emosional. Emosi ini bahaya karena gampang sekali meletup, bisa membuat energi kita tuh naik ke atas, naik turun gitu ya. Nggak ada, Liliana, dia dijual online. Nanti WA ke saya aja atau ke Tony. Tony ada stok ya. Tony ada stok buku kalanganannya. Emosi negatif membuat turun ke bawah energinya. Dia tadi yang gambar sebelum itu, yang wadah tadi itu. Emoji positif, emoji yang stabil, emosi yang stabil, ya. Wah, itu dia. Jadi salah satu nanti ada di kelompok berlatih pembesar wadah rezekimu. Begitu ada negatif, ketakutan misalnya, ember ngecil. Nah, tadi sudah embernya besar, isinya penuh, kena ngecil energi ininya, wadahnya, jadi luber. Jadi luber, kebuang uangnya. Oh, beli ini, beli apa, kena stres. Beli sesuatu yang nggak berguna. Bentuknya kayak seperti itulah bentuknya. Uang ini kayaknya nggak pernah tertahan di Anda gitu. Karena embernya kecil, ada aja yang mau di spending. Berlatih supaya emosinya tetap tenang, stabil. Ada, saya udah uji coba. Jadi perutnya saya masih latihan dulu, tunggu ya. Nanti saya ajarin. Tarik deh. Jadi anusnya yang ditarik. Oh, sekalian buang lemak di saya. Iya, iya. Lemak saya hilang semua nih setelah yoga 2 bulan. Gembung. Gitu ya, cepat gitu. Untuk apa? Wah, ada emosi-emosi negatif. Saya senang sekali ide-ide kreatif baru yang simple, yang sederhana. Kalau misalnya cuma diminta berlatih bangun pagi, oke ya, itu juga bisa diredam dengan senyum 2 detik gitu. Oke. Saya berasumsi, ya. Kapal Bati Bastrika, ya. Kapal Bati Bastrika, ya. Teknik nafas tadi namanya. Makasih, beli Wayan Pongki. Kapal Bati Bastrika, oke. Nah, relax otaknya langsung gitu. Nafas perut buat tubuh lebih langsing, benar. Oke, itu benar Shirley. Saya menjadi contoh dari yang penting sering berlatih. Nah, kalau menahan nafasnya yang lama untuk membakar lemak, membakar karbohidrat segala macam lah ya, nanti itunya. Tapi emosi ini tetap tenang menjadi penting. Karena dia gampang tuh naik. Marah. Lagi negatif nih. Ketakutan bahaya juga. Emotional stable. Stable bahasa Inggrisnya. Biru, tinggal biru. Nah, ini yang penting nih sekarang nih. Physical. Oke, saya nulis pakai bahasa Inggrisnya aja masih ya. Emotional, physical fit. Saya bilang Pak Haji Zaiden lagi di Malaysia. Saya cuma mau ngucapin terima kasih. Saya terus SIEP yang Bapak ajarkan 20 tahun yang lalu. Saya jadi agen asuransi prudensial 20 tahun yang lalu.
Astagfirullahaladzim, dia ngomong, "Kau masih ingat?" "Masih sampai hari ini. Bahkan di buku terbaru saya tuliskan ulang. Manusia, orang banyak terlalu memahami ini. Oke, konsepnya sederhana. 4 ini aja. Dibandingin melatih hati segala macam, nggak ketemu, nggak bisa ngelihatnya, nggak bisa ngerasainnya. Udah ada kalbu, bukan saya nggak ini. Jiwa, aduh bukan kelas saya deh. Saya tidak terlalu berani menuliskan soal kalbu, soal jiwa, soal aduh hati, udahlah. Ini aja deh, saya pakai lagi. Karena ini saya gunakan 20 tahun ini. Mudah untuk saya menjelaskannya, mudah untuk saya memilah. Mana olah fisik, mana olah emosi. Nah ya kita sempat jadikan sepi waktu itu ya. Mana intelektual, mana spiritual. Mudah membedakannya. Jelas. Tindakan fisikal, tindakan jelas, jelas. Oh, oke, hati-hati Imam Masyur, gitu ya. Physical olahraga, oh iya, terserah bergerak, yang penting bergerak. Di yoga ini, yoganya Master Dodasana, kayak bergerak itu kayak orang dansa, tapi sebetulnya dia melatih spine tulang punggung belakang, perlu dilatih maju ke depan mundur, kayak ombak, kiri kanan, kayak ular tuh relax gitu ya. Berpangku pada sakrum supaya ininya kuat. 2 bulan berlatih, pantat saya makin gede. Lihat, kok ada dagingnya di pantat, ada dompetnya, dulu nggak ada. Tas pinggang hilang, tas pinggang dulu perut, yang di perut hilang. Iya, keren ini. Beli Wayan Pongki, ya. Tetapi memang Mas Ketut Arsana, seorang Bali tradisional, dia juga mengeksplorasi dari tarian. Sehingga yoga yang ditemukan, kalau saya mau mengganti latihan, oke lah gunakan yoga. Istilah-istilahnya saya bilang, ini yoga khas Bali, yoga khas Ubud, yoga khas Ketut Arsana. Beliau penemunya, seorang penemu. Oke, ya jadi ini yang kita akan latih. Anda yang sudah bergabung di kelompok berlatih perbesar wadah rezekimu, wadah itu yang mana? Wadah itu energi, kapasitas diri. Kapasitas yang mana? Yang mana? Oke, ini. Anda berbuat baik, sedekah, berharap dapat kembali, bukan perbuatan spiritual, perbuatan emosional, transaksional, hitung-hitungan. Anda berbuat baik, Anda lupa, wah ini perbuatan spiritual. Nah, ini lebih mudah saya menjelaskannya. Ya, olah fisik. Saya belum pernah merasakan sebugar sekarang ini. Ya, yoga itu, fisik terkait satu sama lain. Jadi setelah itu kemarin saya ketemu Irsan Victor, dia membahas mengenai bagaimana otot-otot halus yang juga bekerja, pentingnya kelingking, beda sama jempol dan sebagainya. Wah, level yang kami sharing kemarin bukan lagi di physical, menikmati kopinya, ke tataran spiritualitas ke dalam diri, karena mengenali diri. Bukan kopinya, efeknya bersyukur. Yang mana dulu mau dilatih? Semua aja. Karena satu sama lain terkait. Nah, di sini jawabannya. Nah, itu yang saya ingin bagikan malam ini. Nanti kalau ada yang bertanya, ini jam berapa ya? Kadang-kadang saya lupa. Oke, silahkan. Jadi, ambil keputusan untuk bertumbuh. Ada nanti saya tuliskan gitu, kenapa juga penting totalitas. Ada gambarannya lah, lengkap. Namun tetap mudah, buku yang mudah lah. Buku-buku yang sederhana. Saya tidak banyak mengupas yoga di situ, hanya memberikan beberapa contoh.
Kayak tadi teknik nafas yang saya minta izin dulu, ya saya tuliskan gitu dari yoga misalnya. Namun saya menggunakannya untuk siang hari, memaintain, merawat sikap menang supaya emosi tidak terganggu. Jadi ada tujuannya dari 4 ini. Postur tubuh dijaga, state-nya untuk di NLP ada istilah state. Struktur fisikal. Untuk apa? Menjaga state. Lalu apa tujuannya? Winning state. Ya, karena keadaan sekarang gampang Anda kalah. Sulit Anda menang. Apalagi tidak melatih diri menjadi manusia lemah. Manusia lemah di dunia ini belum pernah jadi pemenang. Tidak mungkin jadi pemenang. Tetapi manusia lemah atau kuat itu pilihan. Ya, menjadi lemah atau menjadi kuat itu pilihan. Jadi jangan menyalahkan ini ya. Oke, ya berarti harus dilatih beriringan siap ini untuk pembesar wadah. Iya, iya betul. Manusia lemah tidak pernahnya di mana. Tidak ada ini. Tapi manusia yang berpasrah kepada Allah, mempasrahkan dirinya kepada kehidupan ini, berpasrah total, ya. Manusia yang kuat, berpasrah dalam hidupnya. Nah, itu lain lagi. Kekuatan dahsyat yang datang. Jadi berbeda. Lemah itu pilihan, mengeluh itu pilihan, berkeluh kesah itu pilihan, dan mengganggu emosional, membuat bodoh. Anda coba lihat komentar-komentar yang di sosial media, media online. Kan ada komen-komen tuh saling perang, seperti kayak apa ya, eranya apa itu? Oh iya iya iya, siap dalam bahasa Bali artinya diam ya, hening. Nah, terkait respon-respon kita juga terkait sama 4 ini. Berbuat baik, udah nggak usah dipikirin ininya gimana, nggak usah. Kemampuan spiritualitas. Ya, pikiran besar energinya. Bila ini dilatih, terus terlatih, dan terlatih, dan terlatih, hasil serah itu. Kadang penasaran mau baca orang komen Pak hasil ngumpulin sampah ya. Kalau saya buat kepentingan studi, kalau saya lihat komen itu untuk studi aja. End up-nya pertanyaan, kok bisa ya di negara Pancasila yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, itu gila itu. Misalnya saya baca berita pengadilannya Habib Rizik. Lihat konteksnya lah. Ini bukan bela A, bela B, bukan ini tidak konteksnya bukan itu. Tapi komentar yang ada itu ngeri gitu. Di reframe langsung Shirley. Baca, oke, kalau saya jadi petani kok bisa ya seperti ini. Apa sih, di mana sih ininya? Kalau saya ketemu orang ini, apa yang saya bisa lakukan? Jadi saya lebih ke edukasi. Saya cuma meneliti kok bisa menggunakan kalimat ini ya. Apa yang terjadi sama otaknya? Saya, oke. Emosi tidak stabil, saya yakin juga fisiknya. Yang ngeri itu gini, belajar spiritual, nggak ada intelektualnya. Waduh, jadi orang bodoh nanti ngebom. Karena nggak berkembang intelektualitasnya, tidak dikembangkan akal sehatnya. Untuk sukses di dunia ini, ada tuh saya nulis tuh, Tuhan sudah memberikan manusia bekal, namanya akal, intelektual. Ya, jadi dikelompokkan di 4 hal ini. Ada menguasai teknik untuk fisikal, kuasai teknik untuk terus menaikkan energi emosional dengan tetap stabil, pengetahuan yang memberdayakan, pengetahuan yang membebaskan, pengetahuan yang mensejahterakan orang banyak, perbuatan-perbuatan spiritual yang membuat kehidupannya lebih baik, energinya membesar. Oke ya. Oke, slide terakhir. Kebiasaan. Mana tuh si Elvin? Bisa dia suka komentar. Papan terakhir.
Makasih tuh Tony untuk acara ini, rajin Tony. Sampai malam-malam. New normal learning. Oke. Oh gitu. Gitu. Saya udah mulai gaya Bali. Wadah rezeki saya mengecil. Ya kena wadah itu bahasa metafora saya aja. Tapi dia akan fleksibel ngikutin energi yang sedang terjadi sama kita. Oke. Slide terakhir. Slide ini ya. Di sini nih. Ini kalau ini suka saya jelaskan, si Ufang juga tahu nih. Pak Herman, ada 4 warna, merah, kuning, biru, hijau. Pilih satu. Silahkan ketik, Pak. Yang mana, Pak? Saya milih nih, ini saya tunjukin. Ya, Pak Herman ketik. Sabrina milih hijau. Pak Herman ketiknya. Ini biru. Merah belum sama. Oke. Kalau di grup saya nggak izinin kayak gini karena bikin penuh chatnya ya. Biru ini. Tapi kalau di sini kita bertutur sapa dan sebagainya silahkan. Canda-canda, ketawa-tawa silahkan dengan chat ini. Karena kita tidak rekam di dalam WA group ya. Kalau WA group saya suka melarang karena jadi kotor gitu ya. Oke. Bila wadah rezeki Anda sebesar ini. Oke, wadah rezeki ini. Bagaimana memperbesarnya? Oke. Hukum alam semesta mengatakan ada yang keluar, ada yang datang. Ada in, ada out. Ya. Oke. Jadi angin bergerak dari udara di darat kosong, maka udara dari laut masuk menjadi angin. Energi kinestetik bergerak ya. Oke, merah deh. Tadi ada yang bilang merah. Ini wadah rezeki nih. Maka ada duluan yang out, keluar. Nanti apa? Ada yang kosong, ada ruang kosong, akan ada yang isi. Kalau kapasitasnya sebesar ini. Oke ya, saya gambarin di sini. Dan ini duluan. Baru ada yang in. Yang in tidak akan melebihi kapasitas Anda nih. Teori fisika. Input. Masuk nih. In, out. Oke. Apakah cara bisa aja nanti apa diolah lagi aja. Ada yang out, ada yang in. Saya kasih warna ininya ya. Oke, misalnya dapat yang dikeluarkan kapasitas ya, bukan jumlah uang ya, bukan jumlah uang. Maka yang masuk juga segini. Jadi Anda bayangkan ada yang nama kelompok rebahan, nggak ngapa-ngapain, lu rebahan doang, dapat rezeki besar, masalah, jadi masalah. Wadahnya masih kecil, wadahnya. Ini datang besar, wah. Memang Anda pikir mental kita belum kaya, dapat uang yang sangat besar bisa dikelola? Enggak juga. Contohnya banyak lah, gitu ya. Teori fisika mengatakan ada yang out, ada yang in. Secara besar yang sebesar yang dikeluarkan, supaya dia bisa memenuhi ruang kapasitasnya. Bisa sembelit. Oke, sampai di sini silakan merespon. Paham nggak? Ada yang in, ada yang out maka ada yang in. Ada yang keluar maka ada yang masuk. Ada yang bersedekah maka akan ada yang datang. Yang sembelit itu orang yang pelit. Paham? Gede artinya. Keluar nggak mau, cuman mau in doang. Ini masalah, sembelit dia. Yang ada yang keluar dulu, baru ada yang masuk. Ya, urutannya ini dulu nih. Baru ada yang in.
ya, kayak balon gas. Oke lah, boleh. Mirip metabolisme tubuh, betul. In, out. Memberi dulu, dengan memberi, oke, bagus. Give thanks, ya, bersyukur. Ya, konsep yang mulai dipahami untuk sedekah, iya. Berbagi dulu. Berbagi mengharap sesuatu, maka yang akan datang sesuai harapan. Bisa ya, bisa enggak, bisa ya. Nah, ya, bersyukur dulu baru menerima. Give and receive. Give first, baru receive. Ya, oke. Nangkap nih ya. Oke. Sedekah berlipat kali ganda. Itu. Itu bisa memberi tangan di atas, menerima tangannya di bawah. Oke, ya. Tapi kita perlu orang yang memberi, yang mau menerima. Tanam dulu baru menuai, Hengki Wijaya. Kita perlu orang yang mau menerima perbuatan baik kita. The power of giving, yes, gitu. Dan memberi secara bertanggung jawab. Oke, bagus ya, keren ya. Gimana rahasianya? Nanti di perjalanan sikap itu tuh saya masukkan. Sederhana. Perbanyak yang keluar, perbanyak yang keluar, perbanyak yang keluar, perbanyak yang keluar, perbanyak yang keluar. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu perbanyak aja terus. Kenapa? Akan kosong ruang ini. Untuk apa? Yang masuk juga banyak. Oke. Aktivitasnya diperbanyak. Quantity, bukan quality. Alah, udahlah, bersedekah langsung aja jebret 10 juta. Miskin bersedekah misalnya cuman 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ya ini quantity bukan quality. Kalau dihitung sebagai quality, orang miskin nggak pernah masuk surga. Orang nggak punya duit. Berbuat baiknya terbatas. Kalau hanya hitungannya uang. Di dalam Buddhism, berdana bagus, tapi itu energi paling kecil. Keren tuh. Confirm. Jadi orang kaya belum tentu lo dapat ke surga gitu. Saya senang jawaban itu. Kalau salah Bante Utama atau apa yang menjawab di situ. Out. Wah, banyak. Di mana? Di mana bisa besar? Semakin banyak berbuat baik, bukan jumlah yang kebaikan yang dilakukan. Tidak harus uang, Margaret. Tidak harus uang. Pemikiran, hadir, kehadiran kita di saat orang sedang berduka dan sebagainya, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa ide-ide. Ya, tangan, senyuman, mendengarkan, dan terkait sama yang tadi, ya. Oke, outnya itu bisa macam-macam, betul, perhatian. Nah, bila Anda pulang dengan pekerjaan pelayanan, aktivitas tadi ya, yang spiritual pelayanan, berdoa malamnya, macamnya beda-beda ya. Aduh, bahagia, makasih Tuhan, aku diberi kesempatan berbuat baik. Alhamdulillah. Nah, ini membesar. Perasaan bersyukur membesarkan ini. Jadi bukan jumlah uang, bukan. Allah. Wadah rezeki ini membesar, banyak berbagi, banyak menolong, besarnya. Seberapa besar? Terserah kamu lah. Oke, membesar. Wadah rezeki ini membesar. Memang rezeki besar belum datang, tapi wadahnya udah siap. Saat rezeki besar datang, Anda sudah siap. Itu dia. Saya sudah cukup lama tidak menjelaskan ini. Terakhir, kalau nggak salah, acaranya Si Ufang di Bali. Oh, di Bali juga ya. Terus perbanyak out. Supaya apa? Yang biru tadi membesar. Saya menyebut istilah ini kepuasan spiritualitas.
kepuasan spiritualitas tidak bisa. Rezeki belum tentu uang. Betul tuh. Ya. Nah ini dia slide terakhir. Kok slide ya? Oh iya, semua hasilin nasi kan. Lukisannya. Iya, iya. Kamu hadir ya Tony di situ. Saya ngomong di panggung ini loh. Terus. Supaya suatu saat paham. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Ya. Itu. Ya. Tadi apa tuh pertanyaannya tuh? Bagus tuh. Memberi dengan ikhlas, taruh kembali. Itu membesar gitu ya. PTLS official. Bulat wadah rezeki tetap. Siklus in out-nya lancar. Apakah hanya sebatas itu? Demikianlah kerjanya. Bulatan wadah rezeki otomatis membesar. Yes, ini dia. Ini yang lagi saya gambarin. Sehingga ini membesar nih. Membesar. Jadi 4 SIEP tadi terkait dalam kegiatan-kegiatan untuk alt tadi. Waktu saya mendapatkan gambaran ini beberapa tahun yang lalu, saya lupa gitu ya. Belum pernah saya tuliskan di buku atau di naskah gitu. Di buku belum pernah. Tapi saya selalu ajarkan di kelas. Lalu saya pikir-pikir, saya dapat ilham ini, saya praktekkan, tetapi tidak mudah mengajarkan ke orang lain. Lalu saya mohon petunjuk untuk cara yang lebih mudah, lebih sederhana, ada kegiatannya. Nah, sekarang ini saya temukan itu. Mulai dari diri, terus gambarnya akan muncul di buku itu terakhir. Terus saat energi besar, energi diri Anda membesar, ya sentrifugal, betul ya. Ini ya makanya saya ingin menjelaskan secara fisika. Saya ingin menjelaskan secara fisika supaya teman-teman, oh ya logical, bisa diterima akal kok. Jadi konsep rezeki itu bukan tidak bisa tidak bisa diukur, tentu bisa diukur tergantung wadahnya. Oke, ya. Saat wadah rezeki Anda membesar, saat rezeki besar datang, Anda sudah siap. Itu dia, ya. Oke, saya copot mikrofonnya. Silakan. Boleh buka mikrofon kalau mau nanya juga boleh, silakan. Itu dia yang ingin saya bagikan malam ini. Nanti kita bahas lagi kalau mau detail tahapan demi tahapannya. Nah, teman-teman yang berada di grup berlatih wadah rezeki, perbesar wadah rezekimu, karena permintaan nanti saya buat grup yang kedua, di satu-satu dulu ya. Kelly, gambar beberapa tahun yang lalu muncul lagi. Karena saya penasaran dengan jawabannya. Oke, sudah masuk jam berapa? Sudah masuk jam berapa ya? Makasih ya, sama-sama. Semoga rezeki kita makin membesar. Amin. Jose udah lama ya. Wayan Fongki, Nesnawati, Tuti Mugor, terima kasih. Nanti kita bahas lebih detail satu persatu. Ya, ada masanya nanti. Tony. Siap. Terima kasih banyak Tony. Jam berapa nih Tony? Sudah 21:36. Astaga Tony, sorry. Oke. Ya, salam kelas. Dengan berakhir sesi ini, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Oke, terima kasih.
Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Tony. Thank you, Coach. Terima kasih Terima kasih, Pak Coach. Pak Krisnamurti. Sehat Terima selalu. kasih. Terima kasih, Bung. Terima Terima kasih.